Halo guys, selamat datang di YouTube channel Alfiansi. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Godzilla x Kong: The New Empire yang rilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang dua Titan kuat, yaitu Kong dan Godzilla, yang bekerja sama untuk menghentikan seekor kera licik yang ingin menguasai dunia permukaan. Ingin tahu bagaimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali di sebuah tempat yang bernama Hollow Earth. Terlihat Kong sedang dikejar-kejar oleh segerombolan monster predator. Kong lalu terpojokkan, namun dirinya berhasil menghabisi para monster itu dengan mudah. Kong lalu membawa mayat monster itu menjadi santapannya. Namun kini Kong sedang sakit gigi, membuatnya tidak bisa makan. Lalu ada predator lain yang mencoba merebut makanannya. Di tengah perebutan itu, terdengar auman monster yang mengerikan. Kong yang penasaran bergegas menuju sumber suara. Sesampainya di sana, ternyata auman tersebut berasal dari seekor katak. Lalu kita diperlihatkan dengan penjelasan Dr. Ilan Andrew yang memperkenalkan Hollow Earth kepada dunia, yang mana bumi memiliki dua dunia yang terdiri dari dunia permukaan dan dunia berongga atau Hollow Earth. Hollow Earth sendiri dihuni oleh para Titan, termasuk Kong yang saat ini tinggal di sana. Kong juga sedang berjuang untuk mencari sesama spesiesnya. Sementara Godzilla tinggal di dunia permukaan, sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan, karena kedua monster kuat ini hidup di dunia yang berbeda. Godzilla bertugas melindungi umat manusia dari ancaman Titan berbahaya. Monarch juga memiliki pos di Hollow Earth, bertugas untuk mengawasi pergerakan Kong. Tiba-tiba saja monitor melacak lubang baru, di mana tempat Kong menghabisi para predator tadi. Lubang tersebut lalu mengeluarkan sebuah sinyal anomali berbentuk tiga segitiga. Mereka yang kebingungan pun segera melaporkan ini pada Direktur Hampton. Direktur Hampton langsung menunjukkan anomali ini pada Dr. Andrew. Dirinya juga memperlihatkan Godzilla yang sedang tidur setelah mengalahkan monster laba-laba. Sementara itu, Jia yang merupakan pawang dari Kong kini telah bersekolah. Saat di kelas, Jia merasakan sesuatu yang aneh. Ia bisa merasakan apa yang terjadi di Hollow Earth. Tanpa disadari, Jia menggambar tiga segitiga seperti anomali yang ada di pos Monarch. Sang guru pun lalu memanggil Dr. Andrew selaku orang tua angkat Jia. Ibu guru lalu menunjukkan gambar putrinya ini. Andrew meminta maaf atas ulah Jia. Dirinya menjelaskan kalau Jia sedang beradaptasi dengan dunia manusia. Andrew lalu menanyakan arti simbol ini kepada Jia. Jia sendiri juga tidak tahu. Jia hanya sedang mencemaskan Kong. Dirinya juga mengatakan kalau di sini bukanlah tempat tinggalnya. Namun Andrew mencoba menenangkan putrinya ini bahwa Andrew adalah rumah bagi Jia. Setelah itu, Andrew pun mengajak Jia pulang. Saat di rumah, Andrew mencoba memahami arti gambar putrinya ini. Akhirnya Andrew pun menyadari jika simbol itu sama persis dengan anomali yang ada di Hollow Earth. Sementara itu, di pos Hollow Earth, anomali itu semakin kuat. Tak lama kemudian, pos itu pun diserang oleh sosok monster yang mengerikan. Di waktu bersamaan, Jia mengalami mimpi buruk. Andrew bergegas menghampiri putrinya ini. Jia mengatakan kalau dirinya hampir gila karena ada yang tak beres dengan pikirannya. Andrew pun berjanji untuk memecahkan semua ini. Keesokan paginya, Andrew pergi ke Miami untuk menemui seorang ahli Titan yang bernama Bernie. I was wondering if I could get your help with something. What can I help you with, meat? Di sana, Andrew menunjukkan gelombang anomali yang ada di Hollow Earth dan juga gambaran Jia. Andrew meminta Bernie untuk menyelidiki semua ini. Bernie pun bersedia membantunya, tapi dengan satu syarat. Dirinya sangat ingin pergi ke Hollow Earth. Dengan terpaksa, Andrew pun sepakat. Andrew lalu mendapat pesan jika Godzilla saat ini denyut jantungnya sedang melonjak.
yang artinya Godzilla sedang merasakan ancaman datang. Dan benar saja, Godzilla terbangun dari tidurnya. Godzilla pun segera menuju ke sumber energi yang dirasakan. Di portal Hollow Earth, tiba-tiba terjadi pusaran besar, dan di waktu bersamaan, Jia merasakan kehadiran Kong. Sementara di lab, Andrew masih belum mengetahui Godzilla akan pergi kemana. Dan tak lama kemudian, Kong pun muncul, membuat orang-orang di sana bersiaga. Jia lalu memberitahu Andrew jika Kong kemari karena sedang sakit gigi. Andrew lalu memanggil temannya yang merupakan dokter hewan bernama Trapper. Trapper akan mencabut gigi Kong dan menggantinya dengan gigi yang baru. Andrew lalu berterima kasih pada Trapper. Trapper telah mengganti gigi Kong dengan bahan yang kuat, yaitu komposit polimer. Andrew masih tidak percaya jika Trapper kini menjadi seorang dokter hewan. Tapi bedanya, Trapper menjadi dokter hewan bagi para Titan. Lalu terlihat Jia sedang menenangkan Kong yang saat ini sedang gelisah. Tak lama kemudian, Andrew didatangi Bernie yang menjelaskan arti anomali tersebut, bahwa ada panggilan SOS di Hollow Earth, yang artinya ada sesuatu yang meminta bantuan di bawah sana. Andrew pun langsung melaporkan hal ini pada Direktur Hampton. Ia menjelaskan jika anomali ini bisa jadi yang membuat Godzilla bergerak. Andrew ingin pergi ke Hollow Earth untuk mencari sumber masalahnya. Direktur Hampton pun mengizinkan Andrew untuk pergi ke sana. Andrew lalu didatangi Jia yang memohon untuk ikut dengannya. Namun Andrew menolak. Jia lalu menjelaskan jika di pikirannya ada sesuatu yang memanggil dirinya. Alhasil Andrew pun mengiyakan permintaan Jia. Andrew, Jia, dan Trapper telah bersiap menuju Hollow Earth. Dari belakang ada Bernie yang mengejarnya. Bernie datang untuk menagih utang Andrew. Andrew yang ingat itu pun meminta Michael untuk menyiapkan satu kursi lagi untuk Bernie. Mereka berlima kini sudah di dalam pesawat. Sang pilot pun langsung menerbangkan pesawatnya dan OTW menuju Hollow Earth dengan dipandu oleh Kong. Akhirnya mereka pun tiba di Hollow Earth dengan selamat. Kong lalu menuntun Andrew dan kawan-kawan menuju rumahnya. Sementara itu, Michael masih belum terhubung dengan pos yang ada di sini. Tak lama kemudian, pesawat mereka dihampiri oleh predator kuning yang bernama Vertasin. Mereka ini tidak berbahaya. Trapper lalu mengubah pesawatnya menjadi mode kamuflase. Sementara itu, Direktur Hampton mendapat laporan jika Godzilla baru saja mendarat di Perancis. Monster tersebut sedang menuju ke fasilitas nuklir. Militer Perancis bergerak ke lokasi Godzilla. Sesampainya di sana, fasilitas nuklir tersebut telah hancur dan area itu telah terradiasi. Di sisi lain, Godzilla sedang menyerap energi nuklir. Dirinya mengisi energi untuk menghadapi sesuatu yang besar. Militer mengirim pesawat tempur untuk menghentikan Godzilla. Namun apa daya, si raja monster itu terlalu kuat. Andrew dan tim lalu tiba di pos Monarch Hollow Earth. Di sana mereka terkejut melihat pos itu hancur lebur. Padahal selama bertahun-tahun, pos ini aman-aman saja. Trapper lalu menemukan hard disk kamera. Dari jauh, Andrew terkejut melihat jejak tangan kera raksasa berada di tebing. Dan mereka pun bergegas meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, Kong kembali ke rumahnya untuk mengambil kapaknya. Ia lalu menuju ke lubang yang baru saja muncul, di mana Kong belum pernah menjelajahinya. Di lubang tersebut terdapat dunia alam bawah tanah yang belum terpetakan. Tak lama kemudian muncul kera kecil yang imut, membuat Kong sangat senang karena berhasil menemukan spesiesnya. Namun tiba-tiba saja kera tersebut menggigit Kong. Dan tak lama kemudian Kong diserang oleh sekelompok kera dewasa. Tapi Kong berhasil menghabisi kera-kera itu dan menemukan kera kecil yang sembunyi. Kong meminta agar kera itu menunjukkan di mana markas kawanan mereka. Di pesawat, Andrew mengecek rekaman CCTV. Rekaman tersebut menampilkan sosok kera yang menghancurkan pos Monarch. Tiba-tiba saja kembali muncul anomali itu yang membuat pesawat mereka hampir jatuh.
Beruntung Michael mampu mengatasinya. Jia lalu memberitahu Andrew jika sinyal itu berasal dari balik bukit. Michael pun menerbangkan pesawatnya ke sumber itu. Di sana mereka memberanikan diri untuk turun dari pesawat. Bernie sangat takjub karena berhasil menginjakan kaki di tanah yang belum terjajah. Dan ia pun membuat film dokumenter untuk blognya. Mereka terus menjelajahi tempat itu. Tiba-tiba saja Trapper merasakan ada bahaya. Akan tetapi Michael tak percaya dengan insting Trapper. Hal tersebut membuat mereka berdebat cukup hebat. Dan benar saja Michael pun dilahap oleh sosok pohon pemakan daging, membuat mereka lari ketakutan. Akhirnya mereka berhasil ke tempat yang lebih aman. Andrew lalu menghubungi pangkalan, sementara Trapper menenangkan Bernie yang panik. Di permukaan, terlihat Godzilla tubuhnya dipenuhi dengan energi nuklir, membuat militer tak berani mendekat. Godzilla akan menuju ke Samudra Arktik, di mana terdapat sarang Titan Naga yang bernama Tiamat. Monster tersebut memang memiliki kekuatan yang besar, membuat Godzilla berniat mengekstrak energi Tiamat. Human civilization. Di sisi lain, Andrew dan kawan-kawan menemukan peradaban manusia. Peradaban tersebut seperti suku Iwi yang ada di Pulau Tengkorak. Namun yang ini jauh lebih tua. Mereka pun terus menelusuri tempat itu, hingga akhirnya mereka menemukan relief Mothra. Tempat ini dulunya kuil penyembahan. Lalu Jia menekan batu yang ada di kuil itu, dan muncullah sebuah irigasi. Air tersebut menuntun Jia dan kawan-kawan ke sumber kehidupan. Dan di sanalah mereka menemukan sebuah penghalang yang terbuat dari biolistrik. Jia lalu membuka penghalang tersebut. Dan di balik penghalang itu, terdapat tempat yang begitu indah. Jia menjelaskan jika tempat ini adalah sumber mimpinya. Saat OTW menuju ke habitat kera, bocil kematian itu memiliki niat menjebak Kong. Dirinya membawa Kong ke sebuah danau yang indah untuk istirahat sejenak. Namun di balik keindahan tersebut, terdapat seekor monster naga yang langsung menyerang Kong. Dan bocil kematian itu pun memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur. Namun sayang, niat buruknya ini gagal karena Kong berhasil mengalahkan monster tersebut. Tapi Kong tidak marah. Kong malah mengajak kera kecil itu makan siang bersama. Hal tersebut membuat bocil kematian itu merasa bersalah. Solid running. 5 knots. Di sisi lain, Godzilla telah tiba di Samudra Arktik. Di sana dirinya langsung menyerang sarang Tiamat. Hal tersebut membuat Tiamat murka, dan pertarungan kedua monster ini pun tak terhindarkan. Setelah mengalahkan Tiamat, Godzilla lalu memasuki sarangnya untuk mengisi cakra. Di saat sedang menelusuri dunia misterius, Andrew dan kawan-kawan ditangkap oleh suku yang menempati lokasi tersebut. It's going away. It's going away. Okay. Mereka berempat lalu dibawa ke markas, dan ternyata orang-orang ini merupakan suku Iwi yang menempati Hollow Earth. Jia bisa memahami bahasa mereka. Andrew lalu takjub melihat banyak sekali portal menuju dunia permukaan. Lalu datang sang ratu kerajaan Iwi, memerintahkan anak buahnya untuk membawa Jia. Ratu tersebut lalu memegang tangan Jia dan melihat semua kenangannya. Sang ratu pun lalu melepaskan Andrew, Trapper, dan Bernie. Ratu tersebut menunjukkan kepada mereka sebuah kristal raksasa, merupakan sumber 3 sinyal segitiga tersebut. Suku Iwi sengaja mengirim sinyal SOS untuk membangunkan Godzilla, karena akan terjadi ancaman besar. She can understand everything that you said. She had a full place to raise a family. Sementara itu, Kong dan bocil kematian kini mulai bersahabat, dan sebentar lagi mereka akan tiba di markas. Andrew, Jia, Bernie, dan Trapper lalu dibawa ke suatu ruangan yang berisi aksara Iwi. Aksara tersebut menjelaskan bahwa dahulu Hollow Earth dan dunia permukaan hidup berdampingan. Para Titan menjadi penjaga alam, dan Kera Agung menjadi pelindung manusia.
Dan suatu ketika muncul sosok raja palsu bernama Scar yang terobsesi dengan dunia permukaan. Scar mengajak sukunya berperang melawan Godzilla. Namun Godzilla berhasil memenangkan perang tersebut dan memenjarakan Scar serta anak buahnya di alam api Hollow Earth. The Scar King. Di waktu bersamaan, Kong akhirnya telah sampai di markas para kera. Di sana Kong melihat kekejaman Raja Scar yang memperbudak kera-kera itu hingga menjadikan kepala mereka sebagai hiasan. Kong lalu turun menolong para kera di sana dan menghajar salah satu anak buah Scar. Hal tersebut membuat Scar marah. Scar pun lalu mendatangi si Kong. Dirinya lalu menertawakan gigi Kong yang palsu. Scar juga membunuh orang tua si bocil kematian itu, sehingga membuat Kong murka. Akhirnya pertarungan Kong versus Scar pun berlangsung. Kong berhasil membuat Scar kewalahan. Hingga akhirnya Scar memanggil hewan peliharaannya yang bernama Shimo, merupakan Titan sebangsa Godzilla yang memiliki kekuatan es. Scar lalu memerintahkan Shimo untuk membunuh si Kong. Terlihat bocil kematian itu menyuruh Kong untuk pergi dari sana. Kembali ke Andrew, ia menjelaskan alasan Ratu Iwi memanggil mereka karena akan ada perang dunia ketiga antara Raja Scar dan Shimo melawan Godzilla. Sementara Godzilla akan dibantu oleh Mothra. Namun saat ini Mothra sedang tertidur. Dan satu-satunya orang yang mampu membangkitkan Mothra hanyalah suku Iwi dari Pulau Tengkorak, yaitu Jia. Di sisi lain, Kong yang sedang terluka parah cepat-cepat pergi dari kejaran anak buah Scar King. Meskipun terluka, Kong dapat menghabisi mereka menggunakan jebakan. Namun di jebakan yang terakhir, anak buah Scar sudah menyadari. Kong lalu terpojokan. Namun tiba-tiba saja, batu jebakan itu menimpa anak buah Scar. Ternyata itu semua berkat bocil kematian. Bocil itu pun segera menolong Kong yang sudah tak berdaya. The base tracking over Godzilla's location. He's absorbing everything in there. Di Samudra Arktik, Godzilla sendiri saat ini sedang menyerap semua energi yang ada di sarang Tiamat. Sementara itu, Andrew sedang curhat kepada Trapper. Andrew melihat Jia sangat bahagia di tempat ini. Dirinya akan mengikhlaskan Jia apabila anak itu ingin menetap di sini. Di sisi lain, Bernie sedang memperhatikan warga suku Iwi ini. Ia menyadari jika suku Iwi membangun kerajaannya ini dengan menggunakan manipulasi gravitasi yang disebabkan oleh piramida. Tiba-tiba saja terdengar sirine aneh. Pasukan Iwi itu pun bergerak membuka perisainya, dan ternyata itu adalah Kong dan bocil kematian. Di saat itu juga, anak buah Scar melihat portal yang selama ini Scar cari. Kong bisa menemukan persembunyian suku Iwi karena ia merasakan kehadiran Jia di sini. Kong mengatakan jika ia sudah kehilangan rumahnya. Kong saat ini terluka parah dan tangannya mengalami radang dingin yang serius. Di sisi lain, anak buah Scar sudah tiba di markas dan memberitahu jika dirinya berhasil menemukan portal menuju permukaan. Scar pun langsung melepaskan Shimo. Scar dan pasukannya itu pun bergerak menuju ke lokasi suku Iwi. Di waktu bersamaan, Godzilla sudah mengisi cakranya hingga full dan terjadilah perubahan energi pada Godzilla. Trapper lalu turun untuk memeriksa kondisi Kong. Tangan Kong mengalami kerusakan saraf. Trapper lalu memiliki ide. Dirinya akan memasang sarung tangan tinju Kong yang disimpan di gudang pos luar. At Outpost 1. Trapper juga menyuntikkan obat saraf untuk menyembuhkan lukanya. Kong pun berhasil bangkit kembali, dan ia juga menyukai senjata barunya ini.
Lalu muncul bocil kematian yang memberitahu Kong bahwa Scar dan Zemo sedang menuju ke sini. Kong pun langsung bergerak untuk membawa Godzilla kemari. Namun misinya ini sangat berbahaya karena Godzilla bisa saja membunuh Kong. Kong akhirnya tiba di dunia permukaan, tepat di kota Kairo, Mesir. Di sana telah ada Godzilla yang sudah menunggu kedatangannya. Kong lalu memancing Godzilla agar datang kepadanya, dan Godzilla pun langsung berenang menuju ke sana. Di sisi lain, Jia dibawa sang ratu ke piramid kristal. Di sana dirinya akan membangkitkan Mothra. Bernie sempat meragukan Jia, namun Andrew percaya kalau Jia adalah satu-satunya orang yang mampu membangkitkan Mothra. Dan benar saja, Jia berhasil membangkitkan sekutu Godzilla ini. Mothra dan Jia langsung menuju ke dunia permukaan. Di sisi lain, Godzilla telah sampai di lokasi Kong. Kong lalu berusaha menjelaskan apa yang sedang terjadi. Namun Godzilla tak menghiraukannya dan langsung menyerang Kong. Sementara Kong masih menahan diri. Hingga akhirnya Kong terpaksa menghajar Godzilla hingga pingsan. Kong lalu menyeret Godzilla ke portal itu. Tiba-tiba saja Godzilla melepaskan nafas kematiannya. Akhirnya Kong pun terbojokkan. Beruntung Mothra tiba tepat waktu. Mothra lalu menjelaskan kepada Godzilla apa yang sedang terjadi di Hollow Earth. Godzilla pun memahami itu. Akhirnya ketiga Titan itu pun bekerja sama untuk melawan Scar dan Zemo. We're underneath the pyramids. Now. Di sisi lain, Ratu Iwi memerintahkan rakyatnya untuk menyatukan dua piramida itu untuk menciptakan anti-gravitasi yang tujuannya agar Scar tidak bisa memasuki portal tersebut. Scar dan pasukannya lalu tiba di persembunyian Iwi. Scar memerintahkan Zemo untuk menghentikan tabrakan piramida itu. Melihat hal tersebut, Andrew pun menjadi putus asa. Beruntung Trapper datang bersama rombongan Vertasin. Trapper pun segera membawa timnya untuk pergi dari sana. Sementara itu, Kong dan Godzilla akhirnya tiba di Hollow Earth. Gak pakai lama, Godzilla dan Kong berlari menuju ke arah Scar dan Zemo. Tiba-tiba saja piramida itu pun tabrakan dan menciptakan gaya anti-gravitasi. Hal tersebut membuat pesawat Trapper hilang kendali, dan para Titan itu pun tetap melanjutkan pertarungannya. Mothra lalu datang membantu Kong dan Godzilla. Di sana ada juga bocil kematian yang turut membantu Kong. Tak lama kemudian di tempat itu gravitasinya kembali normal. Mereka semua pun jatuh. Scar berusaha untuk mencapai portal, sementara Trapper berhasil diselamatkan Mothra. Godzilla, Zemo, dan Kong pun mengikuti Scar memasuki portal itu. Para Titan itu pun terlempar ke dunia permukaan. Kini mereka berada di Rio de Janeiro, Brazil. Terlihat wajah Scar yang sangat senang berada di dunia permukaan. Dirinya lalu memerintahkan Zemo untuk menjadikan langit menjadi es. Kong lalu menghajar Scar hingga giginya copot. Lalu keempat Titan ini pun kembali melanjutkan pertarungannya. Melihat kapak Kong tertinggal, bocil kematian itu membandingkan diri untuk membawakannya kepada Kong. Kong lalu dibuat kewalahan oleh Zemo. Godzilla lalu melepaskan tembakannya kepada Scar dan membuat kristal pengendali itu putus. Scar berusaha meraihnya kembali, namun Godzilla tak membiarkan hal itu terjadi. Godzilla lalu membantu Kong melawan Zemo. Kong lalu berusaha mengambil kristal itu, namun dirinya dicegah oleh Scar.
Lalu terlihat bocil kematian membawa kapak Kong dan ia pun langsung menghancurkan kristal tersebut. Scar lalu menjadi bulan-bulanan Kong dan Godzilla. Dirinya berusaha meminta bantuan Zemo. Namun apa daya, saat ini Zemo sudah kembali sadar dan dirinya lalu membalaskan perbuatan Scar selama ini. Kong lalu menghabisi Scar hingga berkeping-keping. Godzilla lalu mengembalikan langit yang tertutup es ini menjadi normal kembali. Di Hollow Earth, Mothra membawa Jia kembali ke hadapan Ratu Iwi. Di sana Andrew menyampaikan isi hatinya. Andrew akan mensupport keputusan Jia apabila ia ingin menetap di sini. Hal itu membuat Jia bingung. Jia malah menjelaskan kalau Andrew adalah rumahnya dan ia pasti akan kembali bersama ibu angkatnya ini. Lalu terlihat Mothra memulihkan markas Iwi dengan air liurnya. Andrew, Trapper, dan Bernie berpamitan kepada suku Iwi untuk kembali ke dunia permukaan. Sementara Godzilla kembali ke Colosseum untuk melanjutkan tidurnya. Sementara Kong kembali ke markas para kera bersama Zemo dan bocil kematian. Dan Kong akan menjadi pemimpin baru untuk para kera di sana. Dan film ini pun tamat. Oke guys, itulah penjelasan singkat alur cerita film Godzilla x Kong The New Empire yang rilis pada tahun 2024. Thank you for watching, jangan lupa like and subscribe. See you guys and bye-bye.